Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investment Sekuritas, Tacor Hard, Tacor Profit. Oke bosku, nah di segmen Monthly Outlook kali ini kita ganti suasana nih. Yang biasanya kita terang benderang, ini suasananya kita warm karena sesuai dengan tema kali ini nih. Nggak terlalu banyak gejolak ya, masih sama kayak bulan lalu nih. Itu sneak peeknya. Nah, buat ngebahas Monthly Outlook bulan Agustus ini secara lengkap, nah, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Investment Sekuritas, Arinda nih. Yes, hai Jadi, guys. gimana Rin? Kira-kira portofoliomu masih kayak gini nggak Rin? Nyala gini, merah Ya, gitu? kebetulan iya. Kebetulan iya ya. Jadi ya kita doakan aja, semoga tiba-tiba bisa langsung hijau semua ya. Bener. Oke. Oke bosku, jadi biar nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tapi channel Pilar Mas Investment Sekuritas, Tacor Hard, Tacor Profit. Oke bosku, seperti biasa ya kita mulai dari negara yang tumben banget kali ini kalem nih ya, lagi nggak banyak hal-hal panas nih, itu US nih. Nah kalau dari US sendiri kira-kira apa aja nih update-nya Rin? Ya kalau dari US ya itu ternyata data ketenaga kerjaan mereka itu lagi mengalami penurunan nih, kompak gitu. Oh kompak, oke. Jadi tentu hal ini jadi perhatian ya Ja, karena kan kalau mengalami penurunan kayak gitu artinya tingkat suku bunga ini nggak bakalan naik nih ke depannya, kemungkinan besar ya. Bahkan mungkin akan mulai turun. Wah, good news nih ya. Bener. Terus juga kemarin juga dari Menteri Amerika Serikat sendiri juga bilang kayak gitu, kemungkinan akan lebih condong ke penurunan kayak gitu. Nah tapi kita perlu inget ya, karena kan konflik geopolitik itu masih memanas nih, masih antara terus ya? Antara Amerika dan Iran, masih nggak jelas. Masih nggak jelas ya. Oke, masih kadang panas, kadang gencatan senjata, kadang panas lagi. Ini maunya apa nih sebenarnya dua ini, kita bingung nih. Karena ada kemungkinan penurunan suku bunga tadi, itu makanya kan kemarin harga emas nih naik-naiknya. Oh iya. Ini kalau Indonesia ya, itu udah kayak 2 berapa juta gitu per gram. Oke, ini buat kasihan juga nih ya yang kemarin misalnya mau nikah nih, nunda-nunda nih, nanti aja deh siapa tahu turun, tiba-tiba naik lagi. Pusing nih yang mau nikah nih. Bener. Nah, untuk bulan Agustus ini data-data yang perlu diperhatikan itu ada rilis CPI Amerika nih, atau inflasi Amerika yang diproyeksikan itu turun dari 3,5% jadi 3,4%. Jadi kan tadi data ketenagaan kerjaan turun, terus juga inflasi juga kemungkinan turun. Jadi kayaknya emang suku bunga The Fed nih kemungkinan tipis untuk naik lagi. Nah, selanjutnya juga ada PPI yang kita proyeksikan akan mengalami kenaikan nih dari sebelumnya minus 0,3% jadi positif 0,2% year on year. Wih, ini berarti udah mulai mantepan ya dikit ya. Iya, tapi kalau lihat inflasinya tadi kan turun nih kayaknya gitu. Terus juga ada retail sales di tanggal 14 Agustus yang tetap di 0,2% proyeksi kita gitu. Oke, ini berarti retail sales masih belum kemana-mana ya? Benar, jadi memang kurang menggeliat sih di Amerika ini. Lebih ya seperti kita bilang awal, lagi anteng aja, lagi anget-anget nih kayak tema kita hari ini gitu. Pokoknya aku akan bersantai. Terus juga ada data PDB dan juga ada risalah FOMC yang bakal dinantikan di bulan Agustus. Oke, ini berarti bisa buat menjadi perhatian ya nih. Benar, buat para investor nih. Iya, buat Kompas nih, kira-kira The Fed ini nanti bakal kemana gitu. Oke. Ya udah. Oke Rin, sepertinya kalau kita lihat-lihat nih, Eropa masih asik liburan ya. Benar. Jadi masih hangkang dulu dari Monthly Outlook kali ini. Nah, jadi sekarang kita langsung skip ke China ya. Kalau dari China sendiri gimana nih? Apakah setenang US juga? Atau gimana nih? Karena kan belakangan kayaknya udah jarang ribut ya sama US ya. Benar. Oke, ini kira-kira gimana nih kalau dari China? Ya, kalau dari China itu manufakturnya itu ya masih ekspansi tapi memang mulai mengalami penurunan gitu. Tapi masih ekspansi sebenarnya. Terus juga ini tercermin dari inflasi dia nih yang cuma 0,5% kenaikannya. Secara year on year. Padahal
perkiraannya bisa nyampe 0,8%. Artinya nih berarti emang inflasi di Cina itu memang nggak terlalu signifikan sesuai harapan gitu ya. Permintaannya itu juga masih kurang gitu lah. Masih kurang ya. Oke, kan kurang antusias belanjanya ya berarti. Bener. Nah karena ini ini kemungkinan nih Bank Sentral Cina nih bakal memangkas tingkat suku bunga nih di paruh kedua tahun ini. Oke, ini biar meningkatkan Bener, ini ya, daya minat beli. belanja daya belinya Iya, juga ya. bener. Oke. Bener juga ya. Nah terus juga kalau ngomongin hubungan antara Amerika dan Cina sebenarnya juga ya agak anget ya, karena kan emang lagi berantem nih Amerikanya sama Iran. Oh gitu, Ya, oke. tapi masih ada panasnya dikit aja, Masih ada terutama panasnya di dikit ya. teknologi gitu kan. Kita tahu agak-agak sensitif terhadap chip gitu tadi ya. Oh iya benar. Ini masih Donald Trump nih masih gimana caranya menjatuhkan chip itu ya yang buatan Cina ini ya. Benar. Iri, bilang bos. Hahaha. Nah kalau di Cina itu data-data penting untuk bulan ini itu yang pertama ada industrial production, yang kedua ada retail sales itu di tanggal 17, terus di tanggal 20-nya ada tingkat suku bunga, Ya. terus di tanggal 31-nya ada indeks PMI rilis. Oke, ini berarti lumayan banyak juga ya yang bisa dilihat ya. Benar, yes. Ini harus tunggu terus nih biar kita bisa tahu market update-nya nih. Benar ya. Sepertinya juga masih wait and see juga kan, karena kan Iran sama Amerika nih gimana nih gitu kan, pengaruh juga ke harga minyak dan juga inflasi. Nyakitin semua. Oke, Rin. Nah, kita udah bahas China, sekarang kita bahas Jepang nih. Benar. Kemarin kan soalnya di bulan lalu Jepang ini agak-agak nyusruk ya. Benar. Nah, sekarang masih nyusruk apa udah mendingan? Benar. Ya, sebenarnya masih ya, lagi-lagi masalahnya yen. Oke. Karena yen ini ternyata kinerjanya terburuk nih dibandingkan negara-negara G10 lainnya. Oh iya, oke. Ya, nah makanya perlu sesuatu nih buat yen ini semakin menguat. Gitu. Salah satunya juga dengan kemungkinan yang akan terjadi kenaikan suku bunga lagi nih, Ja. Oh, oke. Ya, Biar dimana- menguat ya, jadi narik Benar. investor ya. Benar. Nah, proyeksinya di bulan September ini probabilitas kenaikan suku bunga ini bisa sampai 50%. Itu kenaikannya sebesar 25 basis point. Oke. Nah, di bulan Oktober itu lebih besar lagi nih kemungkinan kenaikannya, probabilitasnya ada di 80%. Jadi semakin Oh, oke. kuat. Semakin kuat ya Iya, naiknya. Ya karena kemungkinan. kalau dia nggak naikin 2 bulan berturut-turut ke depan, ya makin turun yang ada ya. Ini emang harus Benar, diperkuat juga nih. benar. Tapi mempertimbangkan si daya belinya juga. Karena kalau Benar. ketinggian takutnya nanti warga-warganya malah nggak bisa belanja karena daya belinya lemah ya. Benar. What do you want? It's not that simple. What do you want? Nah, untuk bulan Agustus ini ada data penting juga aja di Jepang. Jadi ada PDB ya atau GDP kuartal 2 yang diperkirakan mengalami kenaikan dari 1,8% jadi 2,1%. Ya, artinya udah mulai oke nih ya, kayak yaudah deh boleh deh naikin suku bunga gitu. Karena Oke. sepertinya kayaknya mulai mengalami kenaikan. Oke nih gitu. Terus di 20 Agustus ada neraca perdagangan dan juga di 21 Agustus ada inflasi. Oke. Ini tapi kira-kira datanya oke semua apa nggak nih, Rin? Meningkat semua nggak nih? Kemungkinan oke sih buat Jepang. Kemungkinan oke Iya. ya. Dan kayaknya memang bakal ada kenaikan suku bunga nih di bulan September. Nice. Oke, Rin. Nah, kita udah keliling dunia. Sekarang kita balik ke negara kita sendiri nih. Benar, Di bulan Agustus ini, yang nuansanya adalah kemerdekaan. benar. Apakah keadaan ekonomi negara kita sudah merdeka juga nih kira-kira? Nah, di bulan Agustus ini, memang kayaknya belum terlalu nih. Tapi udah mulai adalah sedikit pembalikan arah gitu. Tanda-tandanya. Yeah, boy. Karena kita kalau lihat di historisnya, itu untuk bulan Agustus, IHSG itu biasanya mengalami penguatan probabilitasnya sebesar 90%. Dengan rata-rata return sebesar 2,1%. Oke, ini berarti udah ada tanda-tanda bagus ya? Iya, kayaknya Oke. sih harusnya ya Harusnya bulan ya, ini. harusnya. Iya. Oke. Terus juga kemarin kan ada pengunduran diri ya dari Gubernur BI, tapi udah ada calon tunggalnya nih, Oh, Bu oke. Destri ya. Bu Destri kan juga udah
berpengalaman lah di moneter gitu ya. Oh, oke. Jadi kayaknya ini mulai ada sedikit harapan lagi nih dari para investor. Oke, ini berarti oke ya. Oke, pasti oke. Nah, terus juga kemarin PDB itu masih di range 5%-an lah ya, masih oke gitu. Meskipun memang mengalami penurunan ya dibanding kuartal 1 2026. Tapi masih di kisaran 5% bahkan di atas ekspektasi pasar. Oke, berarti kayak melemah tapi menguat gitu ya. Benar. Nah, tapi lembaga asing maupun independen lain itu juga memperingatkan pemerintah nih untuk memperhatikan lah gitu kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Dan juga ini kan penting ya untuk menjaga kepercayaan investor gitu. Oh iya benar ya, kalau misalnya kitanya nggak bisa meyakinkan investor, ntar tiba-tiba yang ada ini lagi capital outflow lagi. Benar. Pusing lagi kita bos. Aduh bang, agak sanggup dah. Nah, terus juga Danantara baru-baru ini mau mengalokasikan beberapa ya dananya untuk dikelola oleh manajer hedge fund. Oh oke. Jadi ya harapannya bisa dong nambah-nambah cuannya Danantara. Oke, ini berarti ada sisa harapan ya dari kemarin publik masih belum percaya sama Danantara. Nih udah mulai memperoleh kepercayaan ya. Benar. Ya semoga bisa nambah cuan lah, kan programnya Prabowo lumayan ya. Iya, harusnya kan batangan cuan ya. Iya benar. Oke, buat M. Nah, untuk bulan ini di Indonesia ini ada rilis suku bunga nih BI di tanggal 19 Agustus yang kemungkinan tetap di level yang sama yaitu 5,75%. Oke. Karena masih belum stabil ya inflasi. Ya, terus kebijakan juga ya gitulah gitu. Gitulah. Biasalah. Terus juga yang selanjutnya ada rebalancing MSCI di nanti ya dini hari nanti. Ini kan tanggal 12 nih. Nanti tanggal 13 dini hari akan rilis. Gitu. Oke, ini berarti kita tunggu aja nih ya. Benar. Nasib market kita gimana nih? Benar. Oke Ri, nah dari semua pembahasan yang udah kita bahas tadi nih, langsung aja nih ke intinya. Target IHSG-nya buat bulan Agustus ini berapa nih? Nah, target IHSG itu menguat ya. Target IHSG-nya ini ya bosku. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal bulan Agustus tahun 2026 nih. Semoga buat bosku-bosku yang mau berinvestasi di bulan Agustus ini bisa punya insight dan bisa melihat keadaan market sekarang nih. Jadi misalnya ada saham yang mau dibeli atau ada aset yang mau dibeli, bisa dipikirkan kembali nih keadaan-keadaannya. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih pada Arinda nih yang sudah membahas bulan Agustus ini secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih pada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Bisnis Sekuritas Channel di Indonesia.